Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Hujan 3 jam, jalan utama Sentani, Kabupaten Jayapura, terendam banjir. Cuaca buruk di Merauke, nelayan tidak berani melaut. Tentara di Nabire menggagalkan penyelundupan bahan peledak di atas kapal penumpang. Perayaan Idul Adha tinggal beberapa hari lagi, namun warga Merauke masih harus antre minyak tanah. Seperti yang terlihat di perkampungan nelayan di Kampung Binaloka, Merauke. Minyak tanah seakan barang mahal dan langka. Warga harus bersusah payah mencari. Selain di Kampung Binaloka, antrean yang sama juga terjadi di kampung lain di Merauke. Sejak pagi warga harus berdiri untuk membeli minyak tanah yang sudah dijatah sebanyak 25 liter dalam sebulan. Warga berharap Pertamina menambah stok minyak tanah karena warga saat ini sangat membutuhkan untuk memasak saat Hari Raya Idul Adha. Ibu, bagaimana minyak tanah sekarang masih susah dapatnya, Bu? Susah ya? Nah, ini kan mau Hari Raya Idul Adha. Ibu keinginannya seperti apa, Ibu? Ya, kalau boleh ya ditambah lagi jatahnya. Ditambah lagi ya? Mau dipakai untuk masak ya? Iya, masak. Ibu sekarang jatah berapa, Ibu? 25. 25 liter ya? Itu satu sekali sebulan ya? Iya. Minyak tanah masih susah ya, Bu? Sulit ya? Iya, masih sulit. Sulitnya. Nah, sekarang ini kan mau Hari Raya Idul Adha. Kira-kira Ibu maunya seperti apa ini, Bu? Ya, mau ditambah lah. Tambah-tambah. Tambah kenapa Gitu. memang, Ibu? Tapi karena 1 bulan kita cuma dapat 1 kali. Mau pakai masak juga baru itu? masak kita jualan juga kasihan. Harus ditambah. Ditambah ya? Iya. Sekarang Ibu dapat berapa ini? 25. Satu bulan ya? 1 bulan. 1 bulan. Hingga saat ini sebagian warga Merauke masih mengandalkan minyak tanah untuk memasak karena gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg belum tersedia di Merauke. Saat menjelang Hari Raya Besar, kebutuhan minyak tanah meningkat, namun pasokan minyak tanah tidak mencukupi, sehingga warga harus antre panjang di sejumlah kampung di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menjelang perayaan Idul Adha, hampir semua jenis kebutuhan pokok di Pasar Rawamanggu Merauke terpantau mulai naik. Harga 1 kg tomat saat ini dijual Rp100.000, naik dari Rp80.000 per kilogram. Begitu juga dengan bawang bombay, naik dari Rp80.000 menjadi Rp120.000 per kilogram. Sementara cabai kecil dan besar serta cabai keriting naik dari Rp60.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Menurut pedagang, saat ini stok sejumlah komoditas pangan berkurang di pasaran. Kemungkinan disebabkan hujan yang terus turun sehingga bahan pokok harus didatangkan dari luar Merauke. Bombay sekarang dijual harga berapa itu, Pak? 120 Pak. 120 ya. Dari harga berapa itu? Dari harga 80. Oh, memang ditanggung dari mana itu, Pak? Dari Jayapura. Jayapura ya. Tapi ini katanya tomat ya. Tomat berapa sekarang? Sekarang 100. 100 ya. Dari harga berapa itu? 80. Kalau untuk lombok kecil, Pak, yang merah itu? 100 ya. Lombok besar sama? Sama. Berapa? 100. Yang keriting? Sama. Oh, 80. Itu kenapa sampai bisa mahal seperti itu, Pak? Tomat itu. Katanya sih gagal panen. Gagal panen juga dia. Kenapa? Hujan itu. Hujan Tapi stoknya ada? tidak ada. Tidak ada kurang. Pedagang mengisyaratkan harga bahan pangan seperti cabai, tomat, dan lain sebagainya masih akan naik karena kebutuhan masyarakat semakin meningkat untuk merayakan Hari Raya Idul Adha. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menjelang Hari Raya Kurban bagi umat Muslim, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Mimika memeriksa hewan kurban. Bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Mimika, Dinas mendatangi sentra peternakan sapi.
Pemeriksaan dilakukan secara makroskopis oleh petugas kesehatan hewan Disnakeswan yang hadir dengan memeriksa mata, hidung, mulut, hingga telinga sapi untuk memenuhi persyaratan kelayakan hewan kurban. Hewan yang telah diperiksa kesehatannya menerima surat rekomendasi. Ada 220 ekor sapi dan sekitar 200 ekor kambing yang diperiksa. Yang ada ketersediaan di pemasok ini kurang lebih ada 60, hampir 100, kemudian di 100 lebih ya yang di pemasok, kemudian di SPSP kurang lebih ketersediaan ada 100, jadi kurang lebih ada 220 untuk sapi. Di SPSP juga masih ada. Kita tahun ini ya selain kita untuk meminimalis kejadian penyakit, kita juga memberikan kesempatan kepada peternak-peternak sapi di SPSP supaya sapinya juga bisa terjual ya. Saya rasa ini dampak yang cukup positif juga. Kemudian nanti ada ketersediaan kambing sudah dalam perjalanan. Mudah-mudahan ada kurang lebih 200 ekor bisa memenuhi kebutuhan hewan kurban nanti di Hari Raya Idul Adha. Karena stoknya terbatas, tapi bukan berarti terbatasnya sapi menghalangi orang untuk berkurban. Karena untuk sampai saat ini di SPSP masih ada tersedia sapi untuk dijadikan. Coba tuntunan syariat agamanya itu mahal, gemuk dan tidak cacat, yang penting terpenuhi di situ. Nah, yang jadi soal itu kalau mahal lagi kurus itu yang nggak benar. Tapi kalau mahal, gemuk, tidak cacat itu berarti memenuhi syarat. Nah, syarat. Jadi tidak ada masalah. Tahun demi tahun ada perbaikan dari dinas peternakan karena langsung terjun ke lapangan untuk mengecek. Jadi kita tinggal membenarkan sesuai tuntunan agama, layak apa tidak, sesuai dengan tuntunan apa tidak. Ya, ketika pihak kesehatan mengatakan sesuai, ya kita tinggal lihat, oh ya betul. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga mengimbau bagi setiap orang yang hendak membeli hewan kurban dapat mempertanyakan terlebih dahulu surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh dinas. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.